Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Nih saya ingatkan lagi, jangan lupa tugas di psikologi diselesaikan karena ada beberapa siswa tuh memang dari awal belum ada mengerjakan. Ini jadi masalah nanti. Apalagi kalian kamu ujian, saya harus rekap nilai kalian lagi. Jadi tolong dikerjakan. Ketua siswa untuk angkatan kelas 11 ini siapa? Ridho, Sir. Ridho hadir nggak ya? Nanti tolong suruh Ridho ya, hubungi saya ya, WA kan ke saya ya. Bilang nanti sama Ridho, Pak Zul suruh kamu hubungi dia ya. Oke, ini kita masuk materi karya fiksi dan non-fiksi. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Sir. Oke ya. Nih, simpan dulu. Baiklah nak, hari ini kita masuk pada karya fiksi dan non-fiksi. Di sini nih banyak sekali orang-orang selalu menyandingkan fiksi dan fiktif. Padahal itu dua hal yang berbeda. Oke, kita lihat dulu peta konsep pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita menganalisa pesan buku fiksi. Setelah itu baru kita mengidentifikasi pesan dari buku fiksi. Apa saja pesan-pesannya, ini termasuk juga nanti kepada struktur atau unsur pembangun dari sebuah karya fiksi. Baru nanti lanjutannya lagi menyusun ulasan terhadap pesan dari buku kumpulan puisi yang dikaitkan dengan situasi terkini. Menyusun ulasan terhadap pesan dari buku fiksi yang dikaitkan dengan kondisi sekarang, kondisi saat ini. Saya tanya dulu, ada ini sepertinya nih Muhammad Aulia Rahman, hadir? Muhammad Aulia Rahman. Halo? Mana nih? Khairil Mustaqim. Ya, Sir. Saya mau tanya, kondisi terkini itu kondisi apa itu? Yang dimaksud dengan kondisi terkini? Kejadian yang sekarang, Sir. Oke, menurut kamu kan sesuai dengan kenyataan hari ini dan sehari sebelumnya. Oke, berarti kenyataan hari ini yang berdasarkan fakta yang bisa kita saksikan dan kita rasakan, kan itu yang dimaksud dengan kondisi sekarang atau kondisi terkini. Menurut kamu lah, kondisi terkini, supaya jangan melebar, maka saya kerucutkan dia. Kondisi terkini tentang dunia pendidikan, menurut kamu seperti apa? Khairil Mustaqim. Bagaimana dengan kondisi terkini di dunia pendidikan? Masih simpang siur, Sir. Masih simpang siur? Simpang siur dalam hal? Contohnya kayak untuk masuk sekolah tatap muka ini, Sir, yang paling apa, Sir? Yang paling ditekankan. Kan di situ simpang siurnya, Sir. Masih banyak yang tidak setuju untuk tatap muka. Padahal sudah lama sekali dan itu membuat murid-murid jenuh gitu, Sir. Jadi bertolak belakang. Oke. Kamu pribadi, kamu jenuh enggak dengan pembelajaran seperti ini? Apa, Sir? Kamu bosan nggak dengan pembelajaran seperti ini? Enggak, Sir. Oh enggak, Timothy enggak ya? Lebih suka seperti ini? Atau lebih suka pembelajaran tatap muka? Yang kita bertemu. Tatap muka, Sir. Lebih enak tatap muka ya? Oke, itu salah satu contoh kondisi terkini dalam bidang pendidikan. Oke, kita lanjut. Jadi, apa yang dimaksud dengan fiksi? Yang pertama kita ambil dari keterangan dari Nurgiantoro bahwa fiksi merupakan suatu karya atau prosa yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, hayalan, atau sesuatu yang tidak ada sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Saya tanya dulu, contoh karya fiksi ini seperti apa? Ada yang bisa jawab? Seperti dongeng, Sir.
Dongeng. Udah itu? Novel. Tahu novel kan? Tahu, Sir. Nah, novel ada yang dia itu terinspirasi dari kehidupan nyata, tetapi dia tidak membuat data yang jelas tentang siapa, nama yang seperti inilah contohnya. Mungkin kayak Dylan itu ya, cerita Dylan, tapi kan tidak jelas mana Dylannya apa segala macam, masih belum diketahui. Apabila dia menceritakan tentang kehidupan seseorang, jelas nama orangnya, pangkatnya, biografi tahu? Tahu, Sir. Ah, maka itu tidak tergolong dalam karya fiksi. Itu bedanya. Nah, oke, yang kedua, Abrams menyatakan bahwa fiksi merupakan cerita rekaan atau cerita hayalan. Hal itu disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyarankan pada kebenaran faktual atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Contohnya Naruto. Ada Naruto di kehidupan nyata? Enggak ada, Sir. Harry Potter. Itu karya fiksi. Dia berupa rekaan. Henry Guntur Tarigan, suatu karya sastra berasal dari hasil imajinasi penulis. Tani Ahmad, cerita naratif yang timbul dari imajinasi pengarang dan tidak memperdulikan fakta sejarah. Intinya dia tidak ada kaitannya dengan fakta sejarah, atau dia memang terinspirasi dari cerita sejarah, tapi dia tidak menceritakan itu dia reka hasil cerita sejarah tadi dengan pemikirannya. Oke. Yang ketiga, jadi fiksi kesimpulannya merupakan sebuah prosa atau karangan naratif yang memiliki sifat imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis serta juga bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata serta hanya berdasarkan dari hayalan seorang. Intinya, fiksi adalah hayalan. Hayalan seseorang. Tapi ada satu hal yang menarik antara fiksi dan fiktif. Kebanyakan masyarakat kita selalu menyandingkan fiksi dan fiktif. Tentu selalu menyandingkan adalah fiksi dan fiktif ini adalah dua hal yang sama. Padahal fiktif dan fiksi itu dua hal yang berbeda. Rocky Gerung, Sir. Itu sempat ada keributan ya, karena kamu tadi singgung Rocky Gerung. Akibat dari penjelasan itu, sempat terjadi keributan antara penjelasan fiksi dan fiktif. Kalau fiktif ini bohong. Bohong ya, fiktif. Tapi kalau fiksi, dia ini berupa hayalan, tetapi itu bisa terjadi. Kalau saya memahaminya, karya fiksi ini berupa hayalan atau rekaan, tapi hal itu bisa terjadi di masa depan. Berapa banyak komik-komik zaman dulu atau cerita-cerita zaman dulu yang menampilkan orang telepon, sambil bisa melihat wajah orang pada saat itu juga. Banyak cerita-cerita seperti itu. Dan sekarang udah kita temukan belum? Udah, Sir. Salah satunya ini kita pembelajaran daring ini. Nah, itu salah satu contohnya. Dengan fiktif dia memang bohongan, sama sekali tidak terbukti. Tapi bagaimana penjelasan berikutnya yang dijelaskan Rocky Gerung, tanya sendiri sama Rocky Gerung. Karena dia yang mengeluarkan statement itu. Saya tidak berani terlalu jauh soal itu. Karena kita hanya hakikat fiksi saja. Jadi, walaupun fiksi ini hanya imajinasi, namun fiksi ini tetap masuk akal, seperti saya katakan tadi, serta bisa mengandung kebenaran yang dapat mendramatisasi hubungan antar manusia. Kata fiksi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu fiction, yang artinya adalah rekaan atau hayalan. Ingat, fiksi ini dia masih masuk akal. Kalau fiktif udah nggak masuk akal lagi. Contoh Harry Potter. Harry Potter masuk akal nggak menurut kamu? Cerita Harry Potter. Tapi fiksi, karangan fiksi itu, rekaan orang. Tapi dia udah nggak masuk akal lagi kan? Apa mungkin orang bisa terbang pakai sapu? Berarti, Sir, kalau kita berhayal sama orang Korea, Sir, itu fiksi, Sir. Kalau kita berhayal, Sir. Berhayal dulu tentang hal apa? Fiksi ini apabila kamu ingat, salah satunya kata kuncinya prosa. Kamu tuliskan, karya tulis. Tapi kalau kamu hanya hayalan dalam pikiran kamu, ya belum kamu tuliskan, ya belum bisa dikatakan karya fiksi.
Karena dia harus dituliskan. Karena karya fiksi itu adalah suatu yang dituliskan nih, ingat. Fiksi merupakan sebuah prosa atau karya tulis. Nah, kalau hanya menghayalan, masih dalam pikiran kita, ya dia masih hanya bersifat hayalan. Maksud kamu hayalan dengan orang Korea itu bagaimana? Biasa, Sir. Halu, Sir. Ada aja kamu nih. Halu pula kamu sama orang Korea. Kebanyakan nonton drama kamu nih. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi hakikat fiksi. Ada pertanyaan nggak mengenai hakikat fiksi tadi? Oke, berarti kalau diam udah paham. Jadi fiksi ini tentu ada jenis-jenisnya pula. Yang pertama itu fiksi historis. Fiksi historis ini menjelaskan tentang sejarah. Sejarah. Dia ada sejarah di situ. Kalau contohnya, karena kalau novel nanti saya ceritakan dengan anak-anak nggak paham. Tapi film lah ya, kurang lebih macam film lah ya. Film apa ya kira-kira? Yang dia itu fiksi tapi historis. Mumi, tahu film Mumi? Tahu, Sir. Itu kayak fiksi historis itu. Mumi ada nggak? Ada nggak Mumi? Ada. Ada. Mumi ada. Salah satunya tuh manusia paling sombong di dunia dan dilaknat Tuhan, dilaknat Allah. Sampai badannya pun diawetkan. Saking kan durhakanya lah manusia itu. Tuh Fir'aun, ya kan? Atau Ramses. Nah, sekarang kamu kalau pergi ke Mesir, bisa kamu jumpai. Maka dibuatlah cerita tadi sama produser, karena kalau dalam film tadi seperti apa Mumi tadi? Dia punya kekuatan gaib kan, bisa jalan yang tadinya dia dalam bentuk kerangka, dia bisa serap usia orang sehingga dia bisa tubuhnya kembali seperti normal seperti biasa, dia bisa mengeluarkan kekuatan segala macam. Itu yang dimaksud dengan fiksi historis. Paham? Dia mendramatisasi tentang Mumi tadi. Padahal Mumi tadi hanya mayat yang diawetkan. Mana bisa dia mengeluarkan kekuatan-kekuatan seperti di film tadi. Paham nggak maksud fiksi historis tadi? Dia masih berkenaan dengan sejarah. Intinya itulah. Terus apa lagi ya? Rurouni Kenshin bisa masuk juga itu fiksi historis. Rurouni Kenshin. Tahu Rurouni Kenshin? Kurang lebih seperti itulah fiksi historis. Tahu, Sir. Oh nggak tahu ya, itu komik itu. Oke, fiksi historis tadi seperti Mumi tadi. Jika yang menjadi dasar penulis fakta sejarah, ini kalau karya tulisnya yang ada di Indonesia, Darji Zaidan seperti bendera hitam dari Khorasan dan tentara Islam di Tanah Galia, dapat dipandang sebagai fiksi historis. Karena novel historis terikat oleh fakta-fakta yang dikumpulkan penelitian berbagai sumber. Namun di dalam cerita tersebut memberikan ruang gerak untuk fiksionalitas, misalnya dengan memberitakan pikiran dan perasaan tokoh lewat percakapan. Contoh lainnya, misal novel Surapati dan Robert Anak Surapati, Abdul Muiz yang berangkat dari fakta sejarah. Untuk lebih mendalami, kalian silakan browsing ini. Robert Anak Surapati, silakan baca, nanti paham yang dimaksud dengan fiksi historis. Dia tuh masih ada fakta sejarahnya, tapi ada dibuat di dalam cerita itu dramatisasi, didramatisir cerita tadi sesuai dengan kehendak penulis. Nah, oke. Yang kedua, fiksi biografis, yaitu biographical fiction. Jika menjadi dasar penulisan fakta biografis, contoh Bung Karno penyambung lidah rakyat. Dan kuantar kau ke gerbang, tahta untuk rakyat, karangan Mukhtar Lubis, dan sang pencerah Akmal Nasiri Basral. Walaupun merupakan karya sastra imajiner, oleh pembaca tidak jarang juga dinikmati sebagai karya sastra. Karya biografis juga memberikan ruang bagi fiksionalitas, misalnya yang berupa sikap yang diberikan oleh penulis. Di samping juga munculnya bentuk dialog yang biasa dikreasikan oleh penulis. Ini fiksi biografis. Yang ketiga, science fiction. Ini yang paling sering sekali dibuat di film-film. Diangkat menjadi film seperti Back to Future, dia menceritakan sains bagaimana di masa depan itu mobil-mobil bisa terbang, atau bagaimana kemajuan
cloning, manusia itu bisa diciptakan di dalam laboratorium yang disebut dengan cloning. Nah, itu diceritakan dalam film fiksi sains ini. Jadi kalau contoh nyatanya di dalam novel yaitu berjudul tahun 1984 karya George Orwell. Itu nanti kalian bisa browsing saja mengenai ini. Nanti kalian bisa lihat ya review dari novel-novel ini. Fiksi sains itu kurang lebih menceritakan tentang keadaan masa depan yang saya ceritakan tadi, kemajuan teknologi dan lain-lain. Kira-kira ada yang kalian nonton film-film seperti itu? Tidak, Sir. Tidak ya. Kalau saya dulu Daeng nontonnya Back to Future, Star Wars, tahu Star Wars? Tahu, Sir. Kurang lebih seperti itu, Star Wars ataupun ya macam-macam gitulah, science fiction tadi. Yang ketiga cerita pendek atau cerpen, ini nggak perlu saya jelaskan. Tentu anak-anak tahu tentang cerpen atau cerita pendek ini. Banyak. Ada pun yang saya suruh buat tugas cerpen kan, kirim ke email saya. Cerpen, udah tahu lah kita semua cerita pendek. Oke, novel atau roman, bentuk cerita prosa yang menyajikan permasalahan-permasalahan secara kompleks dengan penggarapan unsur-unsur secara lebih luas dan rinci. Contohnya Dylan. Ini ya biar contohnya kekinian ya. Dylan, novel Laskar Pelangi, terus novel apa lagi? Ayat-ayat cinta, apa lagi? Novel-novel yang ini banyak sih lihat di buku-buku anak-anak tentang novel ini. Apalagi novel yang pernah dibaca? Ada yang hobi baca novel nggak? Enggak, Sir. Oke, itu. Yang penting ngerti kan maksud dengan novel ini kan? Ngerti lah, Sir. Nah, kalau nggak ngerti, bingung juga saya. Oke, kita lanjut. Cerita anak adalah cerita yang mencakup rentang umur pembaca beragam, mulai rentang 3-5 tahun, 6-9 tahun, dan 10-12 tahun. Ada yang tahu cerita anak ini apa? Tahu Upin Ipin? Tahu, Sir. Nah, gara-gara kemarin itu saya lihat Upin Ipin, betul-betul apa Upin Ipin, apa Buria ya, Buria. Pokoknya joget-joget ya, sambil nyanyi. Oke, ini kurang lebih cerita yang mencakup rentang umur pembaca apabila Upin Ipin jadikan komik ya, ataupun dijadikan buku, maka Upin Ipin contohnya Rara dan Nusa, apa lagi? Pokoknya cerita-cerita anak-anak seperti itu lah. Doraemon, Sir. Doraemon itu bisa masuk dalam science fiction loh, Nak. Kenapa kok bisa Doraemon masuk dalam science fiction? Karena mereka ke masa depan gitu, Sir. Teknologi kan yang dibicarakan kan? Iya, Sir. Oke. Novel remaja atau chick lit dan teen lit, novel yang ditulis untuk segmen pembaca remaja. Itulah Dylan tadi saya bilang. Karena nggak mungkin orang umur 60 tahun bacanya Dylan. Oke, novel remaja, dongeng. Kalau untuk novel roman ini ya kayak Di Bawah Lindungan Ka'bah, Ayat-ayat Cinta ataupun Tenggelam Kapal Van der Weyck. Ini yang bisa dibaca seluruh usia, nggak seluruh usia juga sih, yang mulai dewasa lah. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau khayalan pengarang, di mana yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Contoh dongeng. Sang Kancil, Sir. Oke. Anak-anak paham nggak kenapa cerita Kancil itu diciptakan? Buat nakut-nakut, Sir. Buat nakut-nakuti? Biar Iya, cerdik, Sir. Jadi begini, Nak. Kita ambil dulu kisah Kancil sama buaya ya. Udah pernah dengar? Yang dia naik ke atas badan buaya, singkat cerita gini, dia lagi minum, tahu-tahu kakinya digigit buaya, dia bilang sama buaya, lepaskan. Nanti biar ku kasih semuanya, kau makanlah semua badanku ini, gitu ya. Tapi bagi-bagi sama yang lain. Berbarislah kalian biar ku hitung. Jadi nanti jelas pembagiannya supaya adil. Oke lah, katanya, panggilnya kawan-kawannya semuanya. Singkat cerita, dibuatlah semacam jembatan untuk menyeberangi jalan, untuk menyeberangi sungai itu. Lompatlah di atas ke atas badan buaya itu, dihitungnya 1, 2, 3, akhirnya sampai ke ujung dia pun lari ke dalam hutan. Tahu maksud dari kenapa orang-orang zaman dulu menceritakan itu?
Esensi dari cerita Kancil tadi. Jangan mau dibodohi, Sir. Itu salah satunya. Satu lagi, Nak. Apabila kita ingin mengalahkan kekuatan besar, sementara kita ini orang yang tidak memiliki kekuatan yang sama dengan yang ingin kita kalahkan, maka jangan digunakan otot, tapi gunakan otak. Gunakan taktik. Gunakan taktik untuk mengalahkan kekuatan yang besar tadi. Sebenarnya itu bentuk sindiran. Kalau saya pribadi, kami pernah membongkar tentang cerita-cerita seperti fabel seperti itu. Itu sebenarnya bentuk sindiran terhadap rakyat zaman dulu kepada raja-rajanya. Berarti berupa satire gitu. Iya. Coba anak-anak lihat. Kancil, lawannya selalu yang jauh lebih kuat daripada dia kan? Iya, Sir. Kancil nih kurang lebih seperti kayak rusa tapi dia kecil. Kecil, lemah, dilawan, disandingkan, konfrontasi dengan harimau yang memiliki kekuatan yang besar, bahkan dijuluki raja hutan. Apakah mungkin kalau Kancil menggunakan otot menghadapi harimau dia menang? Tidak kan? Sudah pasti Kancil akan dimangsa harimau. Jadi bagaimana kok bisa harimau selama ini kalah aja dengan Kancil? Nah, maka Kancil menggunakan akal. Jadi seperti itu, apabila kita ingin meruntuhkan atau mengalahkan kekuatan yang besar, sementara kita tahu kekuatan kita tidak sebesar dari lawan kita, maka gunakan akal. Tapi akal bisa kalah dengan kesabaran. Mau tahu contohnya? Mau, Sir. Kancil versus kura-kura, pacu lari. Udah pernah lihat cerita Kancil balapan lari sama kura-kura? Kalah dia. Karena apa? Kura-kura sabar melakukan pekerjaan suatu itu dengan sabar. Walaupun dia tahu dia pelan, tapi dia sabar, dia konsisten dengan pekerjaan itu. Sementara dia menunggu musuhnya dalam keadaan lengah, makanya kalah. Kancil kan tidur. Lawan kelinci ya? Lawan kelinci apa? Oh, kelinci, sorry. Kelinci ya. Akhirnya kelinci kan terkenal pelari handal, kencang larinya, melawan kura-kura yang lelet, lambat. Akhirnya apa? Kepongahan dan kesombongan akan dikalahkan dengan kesabaran. Jadi dari situ tuh, Nak, sebenarnya kita banyak amanat yang bisa kita ambil dalam pelajaran-pelajaran dongeng ini. Luar biasa. Itulah kalau saya katakan, saya pribadi berpandangan bahwa karya imajinatif fabel orang zaman dulu, leluhur-leluhur kita, itu memang terlahir dari karangan-karangan yang pemikir imajinatif yang jenius. Bukan cerdas lagi, tapi mereka jenius. Oke, dongeng udah paham lah. Nggak mungkin nggak paham. Yang ketiga, yang 9 ini fabel. Ini si Kancil yang cerdik, kera menipu harimau dan lain-lain. Fabel ya, dongeng ini ada yang bersifat fabel, ada juga yang bersifat mitologi atau mitos, ada hikayat juga. Tahu hikayat Hang Tuah ini, Nak? Roman fiktif tentang Hang Tuah. Ada yang tahu Hang Tuah? Tahu judulnya aja, Sir. Tapi pernah dengar ya, Hang Tuah ini ini ceritanya dari tanah Melayu, Riau sana, Riau dan Melaka. Dulu kalau saya tidak salah itu Riau dan Melaka itu masih satu kerajaan, maka ceritanya masih sama. Hang Tuah ini dia pemimpin armada laut, kalau kita bilang sekarang admiral lah. Hikayat 1001 Malam. Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas ini. Kan tidak, Abu Nawas tuh kita nggak tahu kan dia ada atau tidak, tapi kan tentang cerita-cerita tentang kecerdikan dia yang dilihat kan. Iya, Sir. Novelet adalah cerita panjang, lebih panjang cerpen, tapi lebih pendek dari novel. Itu untuk novelet ya. Legenda. Legenda, tahu legenda ini? Danau Toba, Sir. Danau Toba. Kalau memang Danau Toba itu fakta seperti yang diceritakan legenda tadi, tentu kita tahu kan tahun berapa kejadiannya kan?
tahun berapa, siapa nama. Yang intinya bukti sejarahnya ada. Oke, dibilang dia zaman dulu kali, dulunya kapan? Sedangkan zaman Nabi Musa aja masih bisa kita jumpai peninggalan-peninggalan zaman Nabi Musa. Atau kita mundur lagi ke belakang, kaum Ad, kaum Samud, masih ada peninggalan-peninggalannya. Jadi ini kisahnya si Danau Toba ini kapan ini? Masih belum diketahui dan tidak diketahui. Makanya itu disebut legenda. Legenda tadi dari karangan imajinatif. Oke. Lanjut, yaitu mite adalah berlatar belakang sejarah atau hal yang sudah dipercaya orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal goib dan kesaktian luar biasa. Contoh Nyi Roro Kidul. Kalau ini anak-anak ada yang di luar kota Medan tinggal? Mana ada, Sir? Oh, nggak ada? Oh, ada, Sir. Ada, Sir, maksudnya. Yang sekarang hadir ini, ada berapa partisipan kita? Apa mite dari daerah kamu, Daeng? Cuma tinggal berdua, Daeng sama Sakila. Ada, Sir. Nggak ada ya? Kalau saya, di tempat saya tuh namanya orang Bunian. Orang yang tinggal di dalam hutan, badannya pendek. Kalau zaman sekarang dikenal hobbit namanya. Atau kurcaci. Nah, itu tidak ada itu hanya rekaan orang saja. Makanya dia disebut fiksi. Contoh cerita Cinderella dan kurcaci itu hanya cerita-cerita karangan fiksi saja. Lanjut, cerita Pengelih-Hati. Ya, ini cerita lucu. Contohnya Si Kabayan, Pak Belalang, Lebay Malang, dan lain-lain. Lanjut. Kalau di cerita saya ini ada namanya Yung Dolah, cerita Pengelih-Hati ini. Yung Dolah tuh ada orangnya, ada. Tapi kalau dia cerita dia sampai ke Amerika, dia pergi ke Inggris segala macam, itu yang bohong. Makanya dia termasuk dalam fiksi. Seperti Pak Belalang ini juga, Lebay Malang dan lain-lain. Cerita perumpamaan, dongeng mengandung kisah atau ibarat berisi nasihat bersifat mendidik. Sebagai contoh, orang pelit akan dinasihati dengan cerita seorang Haji Bahil. Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak, Sir. Saya, Sir. Oke, Sir, kalau roman itu, Sir, katanya salah satu tokohnya bakal mati ya, Sir? Tidak juga. Ya, roman ya, kita lihat ya. Roman itu kan hampir sama dengan novel, jadi tidak semua kisahnya itu berakhir dengan tragis. Memang cerita-cerita zaman dulu, contohnya roman Siti Nurbaya, Tenggelam Kapal Van der Wijk, itu kan tokoh utamanya meninggal semua. Tapi itu sudah dipatahkan dengan novel-novel, roman-roman karya sekarang. Nggak mesti mati juga. Tapi kalau kita ingin mengidentifikasi, itu namanya novel roman model lama lah, tempo dulu lah kita bilang. Rata-rata memang tokoh utamanya meninggal. Jadi begini, intinya tidak mesti, jawabannya itu tidak mesti harus meninggal. Karena sastra ini kan berkembang mengikuti zaman, Dan satu lagi, orang penulis novel ini terkadang harus melihat pasar. Orang senangnya cerita berakhir happy ending atau berakhir tragis. Makanya kalau zaman dulu tuh disesuaikan dengan peminat pasarnya. Kalau saya sih berpendapat bahwa tidak harus meninggal. Bisa juga hidup, bisa juga meninggal. Tapi rata-rata roman zaman-zaman dulu memang meninggal. Siti Nurbaya, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelam Kapal Van der Wijk, semuanya meninggal tokohnya. Paham sampai situ? Paham, Sir. Terima kasih, Jadi, Sir. Oke. Jadi tidak selalu ya, ya. Tergantung ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita,